Ibu, cepat lihat, itu ayah. Bab 132. Setelah mencuci piring, Darlene pun kembali ke ruang tamu dan duduk di samping Derek menemaninya menonton berita. Di dalam televisi sedang diputar beberapa masalah kecil. Rumah siang yang dicopet, siapa yang berselingkuh dan ditangkap basah langsung, tetangga yang berantem, dan lain-lain. Tentu saja, di dalam juga ada banyak berita penting. Tahanan melarikan diri, pemilik pabrik yang melarikan diri dengan istrinya, perusahaan mana yang bangkrut. Hal semacam itu, Darlene tidak begitu tertarik dengan hal seperti itu. Kalau bukan karena reaksi Derek sangat menarik, Darlene mungkin akan memilih untuk menonton film animasi. Di saat Darlene menguap, Derek menarik lengan bajunya. Tangan kecil menunjuk ke arah televisi. Dengan senang berkata, "Ibu, cepat lihat, itu ayah. Ayah ada di televisi." Di dalam berita muncul tubuh Yos yang tinggi dan tegak. Di dalam kamera dia terlihat sangat dingin. Menghadapi pertanyaan, dia masih seperti biasa yang hanya menjawab beberapa kata. Bahkan ekspresinya lebih juga tidak ada. Tapi yang membuat Darlene semakin peduli adalah, kenapa Derek tahu kalau Yos adalah ayahnya? Rasa kantuk Darlene pun langsung hilang. Tenggorokannya kering dan bertanya, "Derek, kenapa kamu tahu kalau itu adalah ayah?" Darlene tiba-tiba teringat. Dia tidak pernah mengungkitkan pada Derek mengenai kata ayah. Hatinya pun merasa sedih. Setelah Derek terkejut, dia pun kembali tenang. Membuka mata yang besar dan berkata, "Karena dia sangat mirip denganku." Kamu sangat mirip dengan ayah." Darlene dengan lembut mengelus rambutnya. Tatapannya terlihat tidak tenang. Tidak tahu harus mengatakannya dari mana. Derek sepertinya menyadari Darlene yang serba salah. Tangan kecil yang gendut pun memegang tangan Darlene yang kurus. Dengan suara imut dan serius berkata, "Ibu, ada kamu, aku sudah cukup." Hati Darlene gemetar. Tatapannya jatuh pada wajahnya yang masih kecil dan sangat mirip dengan Yos itu. Menyodorkan tangan dan memeluknya dengan erat. Seperti takut dia akan membuat hilang orang yang ada di pelukannya. Dengan suara yang serius berkata, "Derek, maaf. Ibu yang terlalu egois. Dari awal, ibu seharusnya mengatakan semuanya padamu." Hanya karena dia takut Derek ingin mengetahui siapa ayahnya. Takut menghadapi tatapan Derek yang tidak bersalah. Takut dia tahu kalau dirinya adalah anak di luar nikah. Akan membuatnya membenci dirinya yang egois itu. Darlene memeluknya dengan sangat erat. Wajah Derek pun memerah. Tapi dia tidak mengatakan apapun. Sepasang tangan mengikuti gerakan Darlene. Dengan terdiam sejenak lalu menepuk punggungnya. Dengan suara kecil menenangkannya, "Ibu, masih ada Derek. Aku akan tumbuh besar dan melindungi ibu. Dan tidak akan pilih makanan lagi." Tangan Darlene menjadi semakin erat. Tiba-tiba melepaskannya, melihat tatapannya yang khawatir. Hatinya langsung melembut. Menyodorkan tangan dan menyentuh hidungnya lalu berkata, "Ibu tahu, Derek adalah anak kecil yang dewasa. Apakah Derek ingin mengetahui mengenai ayah?"
Dia menyadari dirinya tidak pernah menanyakan pendapat Derek, atau hari ini adalah kesempatan bagus untuk mengatakan semuanya. Yos sudah tidak ada di dalam televisi. Siaran berita terus menyiarkan berita lain. Derek menatap tatapan Darlene yang lembut, menundukkan kepala dan berkata, "Aku tidak ingin tahu." Dia mana mungkin tidak ingin tahu, hanya tidak ingin melihat Darlene tersedih saja. Menatap putranya yang begitu pengertian, Darlene semakin merasa bersalah. Dia selalu merasa tekanan dirinya sangat berat dan mengabaikan perhatian yang seharusnya didapatkan Derek. Sebagai seorang ibu, dia benar-benar sangat gagal. Darlene menggendong Derek duduk di dalam pelukannya, bersandar di sofa, dengan lembut berkata, "Derek, ayahmu adalah pria yang paling hebat dan yang paling bisa menahan kesulitan yang pernah ibu temui. Dia sangat baik. Hanya saja ibu dan dia tidak memiliki takdir, jadi tidak bisa bersama. Kalau dia begitu baik, kenapa matanya begitu buta?" kata Derek di dalam pelukannya. Ibu sedang berbohong untuk menenangkannya. Kalau ayahnya benar-benar sehebat yang ibu katakan, dia tidak akan meninggalkan anak dan istrinya. Derek, jangan mengatakan ayah seperti ini. Ibu yang egois melahirkanmu dan tidak memberitahukan pada ayah. Karena ibu takut Derek yang begitu imut dan pengertian direbut oleh ayah. Kalau begitu, ibu tidak akan memiliki apapun lagi. Darlene dengan nada rendah berkata lagi, "Aku percaya kalau ayah mengetahui ada anak yang begitu imut sepertimu, dia pasti akan sangat bangga padamu. Aku tidak perlu dia merasa bangga padaku. Aku hanya ingin terus bersama dengan ibu saja." Derek menepuk dada kecilnya dengan berjanji berkata, "Ibu, tenang saja. Aku tidak akan pergi dengan ayah." Darlene tahu Derek sedang menenangkannya. Dengan tidak tenang berkata, "Apakah Derek ingin bertemu dengan ayah?" Kalau Derek ingin bertemu dengan Yos, Darlene tahu dia tidak akan bisa menolak permintaan mudah seorang anak yang ingin bertemu dengan ayahnya. "Tidak, aku juga takut dia akan membawaku pergi. Kalau begitu, kedepannya aku tidak bisa bertemu dengan ibu lagi." Derek tahu dia sedang berbohong. Dia ingin pergi menemui pria jahat itu dan sudah merencanakan semuanya. Tentu saja, dia tidak akan menemuinya dengan status sebagai anaknya. Dia tidak ingin ibunya sedih. Darlene tidak tahu kalau Derek sudah menamakan Yos adalah pria jahat, orang yang meninggalkan anak dan istrinya. Masih merasa Derek sangat perhatian. Matanya dalam sekejap menjadi basah. Tidak tahu bagaimana mengungkapkan rasa senang di hatinya itu. "Derek, ibu, kapan kamu akan mencari pacar?" Derek ingin mencari seorang pria yang lebih hebat dari ayahnya yang jahat itu. Setelah ayahnya tahu, pasti akan sangat tidak senang. Ini juga bukanlah cara untuk membalas dendam. Saat Darlene merasa terharu, Derek tiba-tiba mengatakan ini dan langsung membuatnya terkejut. Dia tidak salah dengar kan? Barusan Derek menyuruhnya mencari pacar. "Derek, kamu ingin seorang ayah?" Dia hanya mengubah kata Derek menyuruhnya mencari seorang pacar menjadi Derek menginginkan seorang peran ayah. Tentu saja Yos pasti tidak mungkin. Dia sangat jelas. Derek menggelengkan kepala, mengatakan dengan jujur,
Sekarang aku masih kecil, masih tidak bisa melindungi ibu. Jadi aku tidak keberatan ibu mencari pacar. Tapi aku akan membantu ibu mengeceknya. Derek, untuk sementara ibu tidak ingin mencari. Ibu hanya berharap kamu tumbuh besar dan sehat. Darlene sementara tidak mempertimbangkan hal ini. Kalau bukan karena Yos, dari awal dia sudah membawa Derek pergi jauh. Pergi tinggal di luar negeri dan menunggu operasi. Tidak perlu ikut campur dengan masalah Yos dan Jen. Derek mengerutkan dahi dengan serius berkata, "Baiklah, kalau begitu aku akan membantu ibu mencarinya dulu." Guru matahari di TK pernah bertanya apakah ibu Derek single. Aku akan membantu ibu mengeceknya. Jangan Derek, kalau temanmu tahu, mereka akan merasa kamu curang. Darlene benar-benar takut Derek menyetujui guru matahari apaan itu. Sejauh ini dia sama sekali tidak ada kesan pada guru itu.